Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai dengan 11 dengan perikop pekerjaan penghibur. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini mengatakan kepada kita, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Bila mana tindakan kita yang baik dan benar dinyatakan salah dan tidak dapat diterima oleh orang lain, harga diri kita direndahkan di depan oleh orang banyak itu. Mendapat perlakuan demikian yang tidak adil bahkan membuat kita terpasung dalam suatu ruangan yang membuat kita tidak berani menghadapi dunia. Namun, perlu kita ingat bahwa Tuhan telah mengutus penghibur kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dia yang akan menyatakan apa yang sebenarnya. Maka berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati merupakan sarana yang tepat untuk menghadapi persoalan itu, agar kita mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah bahwa jikalau dunia membenci kamu, ia telah lebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Dari pihak kita diminta untuk tidak lelah menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Pasalnya, di tengah dunia yang semakin modern ini, kebenaran sering dimanipulasi untuk popularitas diri dan kekuasaan. Semakin kita diam di tengah kebenaran yang terus dimanipulasi, maka kejahatan semakin meraja di dalam kehidupan kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Semoga kami semakin hari semakin tekun berdoa bagi dunia. Semoga roh kebenaran-Mu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.